Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz dengan channel Abdul Muiz 6991. Kali ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan di mobil Kijang. Sebelum sharing atau video ini saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jikalau video ini bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat, mohon juga dibagikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Ya. Untuk itu, mari kita coba melanjutkan video berikut ini. Kenapa kita sering mendengar rem blong atau rem tidak berfungsi? Ya. Sebetulnya bagi mobil kita atau mobil Kijang, Kijang Super, Kijang jadul atau mobil bensin, pada umumnya tidak ada istilah rem blong. Istilah rem blong ini adanya pada mobil cold diesel. Karena minyak remnya satu arah, tidak dua arah. Kalau mobil Kijang ini dia dua arah. Arah pertama untuk rem depan dia tersendiri selangnya. Nah, untuk rem belakang selang minyak remnya juga tersendiri. Ya, namun permasalahan-permasalahan ini mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula. Sekarang kita melihat dan membuktikan apakah memang betul rem itu bisa blong atau tidak. Ya. Sekarang kita lihat pedal rem yang kita injak kadang-kadang blong atau tidak ada isinya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana atau apa yang dikatakan sebenarnya rem blong itu. Ya, mohon maaf kepada kawan-kawan dan sahabat, karena saya juga pakai sepatu AP, karena lagi kerja di kebun. Mengingat pengalaman ini mungkin berguna dan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Sekarang mobil dalam keadaan mati. Kita injak pedalnya, pedal rem, ya. Ini tetap ada remnya. Ya. Namun kalau mesin dihidupkan, dia akan lebih ringan ataupun enteng diinjak remnya ini. Ya. Kenapa orang sering mengatakan rem blong? Nah, nanti kita lihat di master rem di depan. Sekarang untuk menentukannya aja dulu. Kok bisa waktu mobil mati, mobil Kijang kita ini pasti masih ada remnya. Ya, kita injak, ini keadaan mati, tetap masih ada. Kalau setelan remnya bagus. Nah, kalau mobilnya hidup atau mesinnya hidup, dia akan lebih ringan lagi. Ya. Karena segala sesuatunya itu sudah dirancang
dari sananya. Sekarang kita mau lihat blok rem atau power rem yang di depan. Mana selangnya yang arah ke depan dan mana selangnya arah rem ke belakang. Nanti di blower itu kita lihat arah-arahan waktu kita nginjak pedal ini, dia akan bergerak. Nah, sekarang kita coba melihat ke depan. Ya. Sekarang akan kita coba melihat blower rem. Ya. Sharing ini memang sengaja saya tidak membuka blower ini, blower remnya, karena akan saya coba membuka nanti di belakang. Ya, akan coba buka bannya nanti yang di belakang. Sekarang saya ngasih penjelasannya. Di blower rem ini ada 2 seal. Nah, seal yang di dalam ini gunanya untuk memompakan minyak rem yang di atas ini ke selang rem yang di bawah. Ya, baik untuk ban depan atau ban belakang. Nah, yang di depan ini, ya, kalau kita melihat ke mobil, ini adalah selang untuk minyak rem yang di depan atau roda depan. Nah, yang di belakang ini adalah minyak rem aliran ke roda belakang. Nah, yang sering fatalnya rem ini tidak ada adalah tidak berfungsinya seal yang ada di blower atas ini, maka dia tidak bisa mendorong minyak rem ke bawah. Jadi minyak rem ini tidak bergerak ke bawah karena di sini sealnya bocor. Ya, nah, inilah yang sering dikatakan remnya blong. Sebetulnya mobil kijang kita ini jarang terjadi mobil blong ini, rem blong ini, karena seal ini 2. Jadi salah satu seal ini pasti ada yang bagusnya nanti. Nah, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, salah satunya pasti ada untuk menahan minyak remnya atau mendorong minyak rem ke bawah. Nah, kalau seal itu kedua-duanya rusak atau aus, barulah tidak bisa rem kita pakai. Nah, di sini saya jelaskan juga, apabila seal yang di atas ini, blower atas ini bocor, usahakan cepat mengganti. Ya, mungkin remnya keras atau minyak remnya habis, tapi kita tidak tahu di mana bocornya. Ini sering kejadian bocornya sebelah dalam ini. Nah, seal inilah yang membuat dengan istilah rem blong. Nah, kalau umpamanya seal yang di belakang atau roda belakang nanti rusak, juga bisa jadi blong. Tapi masih ada rem depan untuk menahannya. Nah, perbedaannya mobil bensin kita ini atau mobil kijang ini dengan kol diesel, nah disitulah. Kalau kol diesel, walaupun minyak remnya penuh, kalau mesinnya mati, tidak ada rem sama sekali. Nangis pun kita nginjak pedal remnya, dia tidak ada rem. Namun kalau di mobil kijang ini atau mobil bensin kita ini, masih ada. Jadi tidak ada istilah rem blong. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Yang mana yang rusak nanti, masih ada kesempatan. Karena rem ini, jikalau di depannya blong atau kosong, atau karet sealnya bocor, yang belakang masih ada. Karena
minyak rem ini masih tetap ada isi. Paling-paling nanti menjelang kita berhenti, dia masih ada angin. Nah, itulah gunanya. Jadi kalau kita kocok nanti pedalnya, remnya masih ada. Walaupun mesin mobil mati. Namun tidak sebagus mesin mobil hidup. Nah, di blower ini saya katakan tadi, seal karet itu paling mudah sobek apabila kita tidak mau melihat atau ngecek minyak remnya. Karena minyak rem ini karena gesekan karet dengan besi ini, dia pasti membuat kotoran. Dari sinilah sering bocor karet itu, karena kotoran minyak rem dengan besi yang bergesekan. Ya. Nah, untuk berikutnya kita coba lihat ke belakang. Ya, kita akan coba lihat seal belakang, rem belakangnya bocor atau tidak. Baik kawan-kawan dan sahabat, kita lihat sekarang tentang blower rem yang ada di bawah atau di belakang. Jadi sharing kita tadi kita lanjutkan. Di dalam ini ada 2 karet atau seal ini. Nah, ini gunanya untuk memompa minyak rem dari blower ke prodo rem atau sepatu rem. Ya. Kalau umpamanya ini bocor, maka minyak rem ini tidak memompa ke kampas remnya. Nah, jadi kalau kampas rem ini tidak bergerak dipompa dengan, karena karet ini bocor atau gores pinggiran ini, nah inilah yang harus kita bersihkan. Kalau umpamanya ini gores atau sudah luka atau sudah mati, usahakan mengganti. Ya, kalau umpamanya tidak bisa kita mengganti sama blok remnya atau blower remnya, kita ganti karet ininya aja, karena sininya sudah gores. Nah, jadi di sini minyak remnya tidak ketahan, dia pompa sama rem dari depan, dari di atas pedal remnya kita ini berat dia. Nah, mendorong untuk mendorong sepatu rem ini. Karena ini bocor, makanya dia tidak kuat. Ya, makanya ada yang ngomongin blower rem bawah bocor. Nah, karet inilah yang sering bocor. Karena kita jarang mengganti minyak rem keseluruhan, maka minyak rem ini yang di dalam ini kotor karena gesekan antara karet ini dengan besi blower rem ini. Nah, ya. Jadi sharing kita dengan kawan-kawan dan sahabat yang harus diperhatikan. Kadang-kadang ini memang tidak kelihatan bocor, namun di dalamnya sudah gores. Nah, seperti ini sudah gores dia kan. Nah, jadi otomatis minyak rem ini tidak bisa dipompakan sama selang rem dari atas. Ya. Nah, dengan hati-hatinya kita, maka ini insya Allah mudah-mudahan remnya bagus. Dan video ini memang sengaja saya potong karena terlalu panjang, mulai dari pembongkaran seal tadi atau karet rem ini tadi dengan bongkar blower ini tadi, kepanjangan videonya. Jadi saya sengaja motongnya. Ya, mohon maaf kepada kawan-kawan dan sahabat, karena ini juga video yang saya rasa sangat bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula. Karena dulu juga saya pernah bawa mobil cold diesel. Nah, itulah perbedaannya. Perbedaan kalau umpamanya mobil cold diesel
dia harus hidup mesinnya terlebih dahulu, baru ada remnya. Kalau mesinnya tidak hidup, remnya sudah saya jamin tidak akan ada. Makanya yang sering remblong itu pada cold diesel. Kalau mobil kita ini jarang, karena dia dua cabangnya, untuk rem depan tersendiri, untuk rem belakang dia tersendiri. Kalau cold diesel dia cuma satu. Jadi kalau umpamanya rem ini yang kosong atau produk kampas atau kampas remnya sudah habis, nah satu ini bisa dibuka. Namun remnya dari depan ke belakang tetap satu. Ya, demikianlah sharing ini saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat, apalagi kawan-kawan dan sahabat yang pemula. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nantikan video yang akan datang, lain judulnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.